Kita perlu mengetahui apakah harta yang kita hasilkan itu sudah halal dengan cara yang benar. Apakah setiap harta itu memiliki standar hukum? Apakah setiap harta itu adalah sesuatu yang materi? Kenapa disebut harta? Apakah udara itu harta? Au urud tijarah atau barang-barang dagangan. Kemudian au akar itu properti. Kemudian au nukud uang tadi. Au hayawan atau dari binatang. Itu di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit. Jadi itu makna umum. Tapi kalau secara terminologi, secara istilah, harta itu huwa kullu ma lahu qimah. Nih ada standarnya, ada cirinya. Yang pertama qimah. Apa itu? Nilai, memiliki nilai. Wa yulzimu mutlifuhu bidomanihi. Karena memiliki nilai, maka ketika seseorang melakukan kerusakannya, yulzimuhu, maka dia berkewajiban apa? Doman, yang menggantinya. Sekarang ini, sendal jepit putus, nemu di pesantren Darun Naum, ya, diambil begitu saja. Orang akan marah nggak itu? Nggak mungkin, nggak punya nilai. Orang sendal jepit udah putus lagi. Nah, arti seperti itu. Jadi lahu qimah, memiliki sebuah nilai. Tapi kalau misalkan kamera ini hilang, pasti orang nyari. Kenapa? Berharga, memiliki nilai. Orang pun sama. Kalau seseorang itu nggak punya nilai, ngapain sih sama orang tersebut? Wong juga saya melihat jijik, berharga tuh orang. Enggak. Maka ketika seorang ulama Azhar ditanya apa bedanya orang yang pakai jilbab dan enggak pakai jilbab. Lalu dia ambil sebuah coklat, dibuka bungkusnya lalu dilempar ke jalan. Ya. Lalu yang satu disimpan. Anda mau ngambil mana? Coklat yang sudah saya buka kemudian saya lempar, apa coklat yang masih dibungkus? Oh enggak dong, itu kan jorok, sudah kotor, enggak punya nilai. Itulah bedanya antara wanita yang berjilbab dan wanita yang tidak berjilbab. Jadi sesuatu yang memiliki nilai. Ini peci ini harta loh. Kenapa? Karena memiliki nilai. Bagi saya ini nilai walaupun harganya cuma 5.000. Tapi berharga, kenapa? Harga diri saya, ke-NU-an saya misalkan. Mas Ami juga NU tapi pakai putih. Ya, jadi lahu qimah. Yang kedua doman. Apa itu? Ada semacam ganti ruginya. Berarti apa? Ekuivalen nilai kan? Gitu. Nah, jadi yang pertama karakteristiknya adalah memiliki nilai. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan di dalam ta'rifatnya, la yaqa'u ismu malin illa ala ma lahu qimatun yuba' biha wa tulizimu mutlifuhu wa in qallat. Jadi enggak bisa disebut sebagai harta kalau tidak memiliki nilai, ya. Kemudian kalau tidak memiliki nilai yang bisa dijual. Lalu tidak memiliki semacam jaminan atau semacam ganti rugi walaupun hanya sedikit. Tadi saya katakan sendal jepit yang sudah putus dibanding dengan korek api tapi terbuat dari, kan ada tuh yang korek api yang bagus itu kan, yang suka ngerokok itu pasti punya itu. Ada yang korek api dari pistol, ada ini. Itu korek api istihlakiyah. Al-mal al-istihlakiyah. Sekali habis namanya, sekali pakai. Tapi lebih berharga itu daripada sendal jepit yang sudah putus. Itu bedanya. Ya.
Nah, sehingga ditambahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa amma ma la yatrahuhu an-nasu falaysa ala itlaqihi li'anna ba'dal matruhat sarat tamulul yaum kama sanara fi khatimati hadzal bahats. Jadi dan harta, kekayaan itu biasanya kecenderungan orang secara kodrati itu ingin memilikinya, itu harta. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan al-malu wal banun zinatul hayat. Harta, anak, istri, hayawan, al-muqantarah, al-qintar, al-muqantarat, kemudian zahab, fiddah, harta. Kenapa? Secara kodrati orang pasti ingin memilikinya. Siapa yang gak sayang sama anak kita? Siapa yang gak sayang dengan keturunan kita? Iya kan? Siapa yang gak sayang dengan istri kita? Harta juga itu. Kenapa? Kecenderungan orang untuk bisa memilikinya. Itu ya. Tetapi ulama-ulama lain, ini kan Imam Syafi'i dan jumhur sama prinsipnya. Al-Imam Al-Hanafi mengatakan bahwa laisa kullu lahu qimatun mal. Tidak setiap yang disebutkan tadi memiliki nilai itu harta. Kenapa? Karena Imam Hanafi membedakan. Membedakannya apa? Bahwa tidak semua manfaat itu harta. Ya, jadi jumhur itu memiliki standar, memiliki kriteria, qimah, ihtiraz, ya, iddikhar. Satu memiliki nilai, bisa disimpan lama, kemudian juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan tidak mesti yang harus disimpan lama itu harta, bahkan manfaat itu bukan harta. Nah, maka di sini akan muncul hukum fikih. Ya, jadi ketika seseorang ini dalam konteks perbedaan antara manfaat dengan pendapatnya jumhur ulama. Nah, kalau seseorang jual beli atau melakukan kontrak, akad ya, melakukan sebuah akad. Akad ijar, sewa menyewa. Kalau menurut Imam Hanafi, ijar itu tidak bisa muntahiyah bitamlik. Tidak bisa seseorang menyewa kemudian dengan akad baru menjadi miliknya. Karena yang disewakan, ya karena dia milikinya ada manfaatnya. Gitu. Kalau jumhur enggak. Jumhur sesuatu yang memiliki nilai tadi kemudian bisa dimanfaatkan, memiliki tahan lama, itu sudah harta. Ya. Nah, sekarang gimana sih sebetulnya kedudukan harta di dalam agama? Ini harus tahu. Kedudukan harta dalam agama, yaitu dalam Islam itu sendiri. Saya mengutip beberapa pendapat ya. Misalkan pendapat pertama, harta itu sebagai perhiasan. Tadi mata, ya, aset, perhiasan. Di dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Bahwa anak atau harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa yang kekal? Yaitu adalah amal soleh. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan juga soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan kita. Wa khairu amal. Ya. Jadi kalau begitu, segala sesuatu yang kita miliki itu hanya mata, hanya sementara dong. Iya, hanya sementara. Yang kekal itu apa? Amal soleh kita ternyata. Ya. Istri yang cantik, yang sangat dicintai, ternyata ketika kita meregang sakaratul maut, gak mau tuh ikut ke kuburan.
ya. Bahkan kaos kaki Matori yang sudah bolong pun nggak dibawa loh ke alam kubur. Yang dia bawa hanya sehelai kain kafan warna putih. Betul nggak? Kok betul? Dari mana tahu ente? Kan masih hidup. Rumah yang banyak, kontrakan yang begitu banyak pintu-pintunya tuh yang ditinggalkan di Indonesia, ikut gak ke kita? Enggak ternyata. Nah, jadi harta itu perhiasan. Ya, menurut Al-Qur'an. Bahkan lebih itu lagi disebutkan di dalam ayat lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, bahwa manusia itu dihiasi dengan apa? Syahwat. Dengan hawa nafsu. Terhadap apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi manusia itu dihiasi oleh kecintaan terhadap apa? Perempuan, anak-anak, ya. Kemudian harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Padahal itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat yang sangat kekal. Apa itu? Berarti kita akan kembali kepada Allah gitu loh. Jadi harta kekayaan itu kalau menurut di sini, menurut Al-Qur'an di sini, ladang, kebun, sawah, kuda, emas, perak itu ternyata kekayaan. Harta. Ya. Jadi pertama, harta itu sebagai perhiasan. Yang kedua, harta sebagai amanah. Harta kekayaan kita itu ternyata hanya sebagai amanah. Al-Qur'an menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, fitnah. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi ada ulama mengatakan musuh. Kenapa? Akan dihisab min aina akhadta ila aina anfaqta wa kaifa akhadta. Kan begitu? Dari mana harta ini kau ambil? Dikemanain harta ini? Bagaimana caranya? Waduh, berat ternyata. Ya, kita punya harta yang kita miliki, kemudian ternyata jawaban kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Ila aina anfaqta. Nanti di akhirat ditanya, kemanain kau tuh harta itu? Lupa kita nggak bayar zakat kemarin di bulan Ramadan misalkan. Harta kita, emas kita, sawah kita, begitu panen ternyata nggak dizakatkan. Kontrakan kita, perdagangan kita, kuda-kuda kita, sapi kita, waduh berat. Ya. Maka di sini disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan anak-anak kita pun itu cobaan bagi kita. Siapa tahu karena dengan anak kita dijerumuskan ke neraka. Karena apa? Karena sebab anak kita. Dikisahkan oleh ulama-ulama sufi. Ada seorang yang ubad. Ubad itu apa? Ahli ibadah. Tapi begitu dia mau masuk surga, ditahan oleh malaikat. Jangan dulu engkau masuk. Kenapa ya Rob? Karena ada seseorang yang ingin menggugatmu. Ternyata anaknya sendiri yang menggugat. Saya tidak rela kalau sampai ayah saya masuk surga sedangkan saya tidak. Kenapa? Karena saya menjadi durhaka, tidak pernah disuruh oleh ayah saya untuk sholat, tidak pernah disuruh oleh saya untuk mengaji, tidak pernah disuruh untuk kebaikan. Maka seluruh amal baiknya tadi dilimpahkan kepada anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Menjadi fitnah kepada kita. Ya. Bahkan menjadi musuh. Al-Quran menyebutkan ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum
suami istri-istri kita, wa auladikum, dan anak-anak kita, aduwwan lakum, ternyata musuh bagi kalian semua, fahdharuhum. Ya. Maka berhati-hatilah kita. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Tadi kita memiliki kewajiban mendidik, mengarahkan anak kita, istri kita. Ya. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jadi kalau kita ini sebagai ayah, sebagai pimpinan di keluarga, maka kita itu penanggung jawab bagi siapa? Istri kita, anak kita. Ini jangan-jangan istri saya nanti malah yang menggusur saya masuk neraka. Kenapa? Gak pernah disuruh oleh kita pakai hijab, pakai jilbab, gak pernah disuruh oleh kita untuk ngaji, ya, untuk thalabul ilmi misalkan. Gak pernah diajarin hukum-hukum syariat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana ketika datang bulan hukumnya, bagaimana puasa, bagaimana yang lain. Ustadz kan saya gak bisa, ya suruh ngaji dong ke yang lain kalau gak bisa, kan gitu. Wah ini ternyata berat juga ya kita, fungsi harta itu. Lalu yang lainnya adalah harta itu milik Allah. Nah timbul sekarang kita, ternyata kita ini manusia gak memiliki apa-apa. Karena semua harta adalah milik Allah. Ada yang begitu borojol bawa baju, begitu dilahirkan bawa baju, gak ada. Yang dilahirkan membawa tangis. Tangis kesedihan bagi bayi, tapi tangis kebahagiaan bagi yang melihatnya. Begitu lahir, yang ketawa, yang bahagia siapa? Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Tapi yang nangis siapa? Anak. Kenapa nangis? Karena bisakah dia hidup di dalam dunia yang penuh dengan keberatan ini, penuh dengan cobaan ini, nangis. Bahagia. Itulah karakter manusia yang paling hebat. Begitu lahir, nangis, yang bahagia siapa? Sekelilingnya. Tapi jangan sampai ketika meninggal, ya, yang meninggal, yang ditinggalkan malah nangis, ya, yang meninggal juga nangis. Jangan seperti itu. Yang baik adalah yang meninggal ketawa dan senyum karena ingin melihat Allah, yang ditinggal menangis karena ditinggal. Ngerti kan maksud saya? Jadi kalau ketika kita lahir menangis karena akan menghadapi beban hidup di dunia. Yang sekeliling kita ketawa. Itu luar biasa. Ya begitu meninggal kita ketawa karena akan menghadap kepada Allah dan Rasulnya. Sekeliling kita menangis. Yang gila lagi, begitu meninggal kita udah nangis menghadapi beban dosa kita, sekeliling kita malah kita mendoakan. Syukur dia meninggal, kalau coba gak meninggal, gak aman di dunia ini. Ya. Coba, ada kan kalau kita lihat sekeliling kita, si fulan meninggal, alhamdulillah aman dunia nih kalau dia meninggal. Tapi ada begitu meninggal semua dunia ini menangis. Kenapa? Satu, karena kealimannya, karena keilmuannya, karena kesederhanaannya, karena kedermawanannya, karena kebaikannya. Mendoakan kita semua. Ya Allah semoga gitu kan. Tapi kalau orang itu preman, begitu meninggal dia doain. Sumpah lu meninggal. Kan gitu. Jadi orang itu tergantung amal ternyata. Nah kita ini milik Allah semua. Harta, benda dan lain-lain ternyata milik Allah. Al-Quran mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi.